anggaran ini pengalihan ini terjadi, ya tentu diantaranya ada kesan di daerah itu mampu mengelola dengan baik karena orangnya atau karena situasinya. Nah, ada orang yang nggak bisa mengelola dengan baik, kepala daerah ataupun stafnya, mengakibatkan terjadinya kebocoran, korupsi, dan itu terbukti dan banyaknya kepala daerah yang kena. Atau karena situasi tarik menarik dengan DPRD, itu dibuktikan juga dengan DPRD yang bedol desa banyak. Ditambah lagi dengan temuan-temuan BPK, pemborosan yang berlebih-lebihan di markup, dan kemudian ditambah lagi dengan adanya dianggap tidak mampu mengelola karena uangnya disimpan di bank, nggak dibelanjakan, ketidakmampuan membelanjakan dengan baik. Meskipun saya sampaikan kemarin waktu rapat Zoom, ya, di tahun 2024 realisasi pendapatan cukup tinggi, 90-an%, belanja pun 90-an% di akhir tahun, karena banyak kontrak-kontrak yang dilakukan akhir tahun. Ya, ini pendapatan belanja saat ini. Kita sudah mencapai belanjanya 56% untuk provinsi kabupaten kota. Ini kalau nanti rekan-rekan ini tidak mampu membelanjakan, apalagi rekan-rekan yang pendapatannya tinggi, belanjanya rendah. Ini saya ingatkan ini ya, teman-teman Sekda, Bapeda yang pendapatannya tinggi, artinya uangnya banyak, belanjanya rendah, terus teriak-teriak bahwa minta dananya kurang, bisa ditambah, pasti digetok kepalanya itu nanti itu. Bener, iya. Lu mau teriak apa? Duit lu banyak tapi lu nggak bisa belanjain. Contohnya ini. Misalnya ini, mana ini? Saya mohon maaf, ini seperti saudara sama saya sister, 84% baru belanja 57, kan masih ada uang tersisa di sini. Kalimantan Utara 77% baru belanja 53%. Oke lah kalau itu. Ini 81% baru belanja 40%. Kalimantan Selatan mau minta uang lagi. Ya tadi digetok nih kepala langsung ini oleh Pak Purbaya. Nah ini 50%. Kalimantan Barat nih Pak Rison. Pak Rison mau komplit lagi minta uang. Uangnya banyak. Kalau yang minta yang gini-gini, yang gini-gini mungkin Lampung 62%, ya. Tapi kita bedah lagi, ini APBD-nya yang kurang, pendapatannya yang kurang, ini kenapa? Belanjanya tinggi bagus, pendapatan kenapa kurang? Ada masalah apa nih? Transfernya yang nggak lancar karena staf BKAD sama sekdanya lemot, ya. Atau kadispendanya yang lemot, nggak bisa narik target pendapatan. Ini 79%, ini 82, ya. Gorontalo ya 74, ini Yogyakarta 82%, tinggi juga belanjanya. Tapi yang menjolok yang ini, para yang ini 78% siapa nih? Barat tadi 7% Papua Selatan. Nih 61% nih Kalimantan Selatan. Kalau yang ini lemot banget ini, Papua Barat Daya ini. Ya. Belanjanya 31%, pendapatannya 56,
Padahal 56 ini uangnya dari pusat semua, nggak ada PAD nih. Ini kan daerah baru. Nyari duit dari pemerintah pusat aja nggak bisa ditarik. Jadi bingung kita. Papua Barat ini 48%. Mau minta lagi tambahan. Yang ada aja disiapkan APBD. Ini kan pasti dari TKD paling banyak ini. TKD-nya. Ini kalau boleh ditampilkan proporsi prosentasi TKD sama PAD ada nggak? Ini belum kita buka kabupaten kota ini. Nanti kabupaten kota hari lain aja mungkin oleh Sekjen atau oleh Pak Tony. Saya mengupas provinsi aja nih. Iya. Papua Barat ini sama, daerah Papua Barat Daya, Papua Selatan, kecuali Papua Tengah. Papua Tengah itu dapat DBH, royalti dari Freeport tinggi. Ya, Papua Tengah. Nih, makanya dapat 73%. Udah belanja, mana Papua Tengah tadi? Tengah. Ya, 71% belanjanya 47. Tadinya baru 30, 20. Belanja 71, uangnya disimpan di bank. Nah yang ini 48% ini uang dari pemerintah pusat aja nggak bisa diserap. Bagaimana mau minta lagi? Kira-kira begitu. Ada ketidakpercayaan seperti itu. Kalau kita buka, coba sepintas buka data kabupaten dan kota. Yang seperti ini juga, yang ada grafiknya. Nah ini, kabupaten kota ini oke lah. Saya apresiasi Bengkulu Selatan ini terbaik ini. 80% pendapatan, belanja 73. Ada Bengkulu Selatan? Mana? Berdiri udah. Top. Sekdanya top ini. Benar nih. Kenapa? Skenario terbaik, pendapatan tinggi, belanja tinggi. Pendapatan tinggi menunjukkan bahwa kinerja dari sekdanya bagus, BKAD yang ngurusin transfer pusat bagus, PAD ya diurusi oleh Kadispenda juga bagus. Belanja yang tinggi menunjukkan koordinasi yang baik oleh para kepala daerah, mengkoordinasikan kepala dinasnya, dia ngecek mana yang sudah belanja, mana yang lemot, segala macam dia dorong. Maka belanja tinggi, uang berputar di masyarakat. Itu yang diharapkan oleh Pak Purbaya. Mesin pemerintah menstimulasi swasta. Itu gunanya. Kalau mesin pemerintah ditahan, swastanya nggak hidup juga. Apalagi dipersulit ininya, izinnya. Nah, tapi lihat seperti ini. 86% daerah mana nih? Bojonegoro. Mana nih Bojonegoro? Tolong berdiri Bojonegoro. Saya pengen ketemu sekdanya nih. Coba ke depan dulu sekdanya nih. Ke depan Pak, ke depan. Salaman dulu lah. Saya sama sekdang jagoan ini. Oh Bapeda, sekdang Ela. Nama, mikirin ini. Bapak situ aja, ngadep. Saya mau tanya betul ini. Saya jujur aja, saya udah 5 tahun jadi Mendagri yang pertama kali. Ini tahun ke-6. Saya belum pernah melihat Bojonegoro itu salah satu daerah terkaya, kabupaten terkaya di Indonesia. Berapa APBD-nya? Oke. Ya boleh. APBD tahun ini 7,8. Berapa? 7,8 triliun. 7,8 triliun kan? Ya. Pendapatan udah 86% kan? Ya. Kenapa bisa 40% belanjanya?
Ini kalau Bapak nanti bilang salah, nanti Pak berhadapan sama Pak Dirjen Keuangan Daerah loh, yang ngasih input karena tiap minggu dicek. Izin Bapak, jadi persentase juga yang akan mempengaruhi belanja di Bojonegoro itu ada di belanja modal. Hah? Belanja modal. Iya, belanja modalnya apa aja? Belanja modal, jadi banyak sekali kegiatan infrastruktur. Biasanya untuk realisasi pembayaran itu memang menjelang akhir tahun setelah Ya, proyek itu kita selesai. udah tahu juga. Kita sudah tahu bahwa namanya pembayaran infrastruktur pasti di akhir tahun. Ya. Tapi itu biasanya gapnya 20% gitu. Tapi kalau sampai ini Pak Bimari pernah jadi wali kota nih, 10 tahun. Pak Dirjen Keuangan Daerah itu Pak Tony pernah jadi gubernur 4 kali. Pak Restu Daud Dirjen Bina Bangunan 2 kali gubernur. Pak Saprizal 3 kali gubernur. Pak Akmal Malik Dirjen Orda 3 kali gubernur. Iya. Jadi udah paham, jangan bohongin juga gitu. Iya, ini saya sangat serius nih. Ini yang membuat Pak Presiden jadi nggak happy. Tinggi pendapatan, tapi kalau Bapak alasannya untuk akhir tahun, paling gap 20%. Tapi kalau gapnya sampai 40%, 50%, no. Ini ada yang lemot dalam pembelanjaan, mungkin koordinasi dan lain-lain. Saya 5 tahun jadi Mendagri, Pak, belum pernah melihat angkanya di Bojonegoro. Belum pernah. Paling bedanya 20% di bulan Oktober. Oktober nih, Pak. Yap. Oke? Yap. Ya udah, kembali deh. Sampaikan salam saya sama Pak Bupatinya. Ini ada media nih. Nah ini, yang tinggi-tingginya nih, 70%. Belanjanya 40% halaman Timur. Yang begini-begini ini menyedihkan. Yang membuat trust dari Presiden menjadi kurang pada daerah. Di samping tadi kebocoran, di eksekutif, kena OTT, di legislatif, bagi-bagi, ada pokir-pokiran, boleh pokir. Saya ingatkan rekan-rekan sekali lagi pokir, ya. Pokir adalah pokok pikiran. Pokok pikiran ini diatur memang. Pokok pikiran ini kenapa? Karena yang dipilih rakyat ini 2, kepala daerah dan legislatifnya DPRD. Dan kepala daerah ini punya visi misi, punya janji politik. Legislatif sama di dapilnya. Kalau saya terpilih, saya akan jalan yang rusak ini akan saya perbaiki. Kalau saya terpilih, maka di sini yang sekolahnya ini buruk akan saya perbaiki. Nah, itu dia menyerap aspirasi itu namanya pokok pikiran yang disampaikan kepada pemerintah daerah waktu nyusun APBD. Dan kemudian itu bisa diakomodir atau tidak, tergantung diskresinya kepala daerah. Kalau dianggap, oh ini memang perlu, ini keluar rakyat, atau enggak lah itu udah bagus jalannya, kok masa mau dibikin lagi, enggak.